10 tahun pernikahan berjalan harmonis. Tak disangka ternyata suamiku memiliki keluarga lain. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Aku tak sengaja bertemu dengan maduku. Aroma melati dari taman kecil di samping rumah menyeruak lembut, bercampur dengan uap teh kamomil yang mengepul dari cangkir di tangan Tasya. Senja mewarnai langit Jakarta dengan gradasi jingga, ungu, dan sedikit sentuhan kelabu, menciptakan lukisan alam yang selalu berhasil menenangkan hatinya. Di usia kepala 3, Tasya merasa hidupnya nyaris sempurna. Rumah yang nyaman, 2 anak yang sehat dan cerdas, serta seorang suami yang selalu menjadi sandaran dan sahabat terbaiknya selama 10 tahun pernikahan. Reno. Mengucapkan namanya saja sudah mampu menghadirkan senyum di bibir Tasya. Mereka bertemu di bangku kuliah, sama-sama aktif di organisasi mahasiswa. Reno dengan idealismenya yang membara dan senyumnya yang menawan, berhasil mencuri hati Tasya yang kala itu dikenal pendiam namun memiliki pemikiran yang tajam. Perjalanan cinta mereka bersemi perlahan, dari diskusi-diskusi panjang tentang isu sosial hingga kencan-kencan sederhana yang terasa begitu istimewa. 10 tahun pernikahan terasa bagai kilatan indah. Pernikahan mereka jauh dari drama-drama picisan yang sering Tasya lihat di televisi. Ada pengertian, kompromi, dan yang terpenting, cinta yang terasa semakin matang seiring berjalannya waktu. Mereka membangun keluarga kecil dengan penuh cinta kasih. Putra sulung mereka, Bian, kini berusia 9 tahun, mewarisi kecerdasan Reno dan kelembutan hati Tasya. Sementara putri bungsu mereka, Anya, yang baru menginjak usia 6 tahun, membawa keceriaan dan keaktifan dalam setiap sudut rumah. Setiap pagi, rutinitas mereka selalu sama. Reno akan bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana namun penuh cinta. Aroma kopi dan roti bakar akan membangunkan Tasya dan anak-anak. Di meja makan, selalu ada obrolan ringan, rencana untuk hari itu, dan tak lupa, ciuman perpisahan Reno sebelum berangkat kerja sebagai seorang arsitek yang cukup sukses. Sore harinya, Tasya yang bekerja sebagai seorang desainer grafis lepas, akan menjemput anak-anak dari sekolah. Rumah akan kembali riuh dengan cerita tentang kegiatan mereka di sekolah, tawa riang, dan kadang-kadang, pertengkaran kecil khas kakak beradik yang selalu berakhir dengan pelukan. Reno akan pulang menjelang malam, membawa serta cerita tentang proyek-proyeknya. Makan malam selalu menjadi momen kebersamaan yang sakral, di mana mereka berbagi cerita, impian, dan dukungan satu sama lain. Malam ini terasa istimewa. Reno berjanji akan pulang lebih awal karena ada kejutan untuk Tasya. Jantung Tasya berdebar-debar penuh antisipasi. Apakah itu buket bunga mawar merah kesukaannya? Atau mungkin tiket liburan romantis seperti yang pernah mereka impikan? Saat suara deru mobil memasuki garasi, senyum Tasya merekah. Ia bergegas menyambut suaminya di depan pintu. "Mas Reno sudah pulang," serunya riang, disambut larian kecil Anya yang langsung memeluk kaki ayahnya. Bian menyusul dengan senyum lebar. Reno tampak sedikit berbeda malam ini. Ada guratan lelah di wajahnya, dan matanya terlihat sedikit gelisah. Namun, senyumnya tetap hangat saat memeluk Tasya dan mencium keningnya. "Hai, sayang. Maaf sedikit terlambat. Ada sedikit urusan di kantor." Tasya mengangguk, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba menyelinap di hatinya. Mungkin ia hanya terlalu lelah dan sensitif. "Tidak apa-apa, Mas. Anak-anak sudah tidak sabar ingin makan malam bersama." Selama makan malam, Reno lebih banyak diam dari biasanya. Ia hanya menjawab pertanyaan anak-anak seperlunya dan sesekali tersenyum tipis pada Tasya. Kemana perginya kejutan yang dijanjikannya? Tasya mencoba bertanya, namun Reno hanya menjawab dengan nada datar. "Nanti ya,
Sayang, ada saat yang lebih tepat. Setelah anak-anak tidur, Tasya menghampiri Reno yang sedang duduk di ruang kerja dengan laptop di pangkuannya. Mas, kamu baik-baik saja? Ada masalah di kantor? Tanyanya lembut sambil mengelus rambut suaminya. Reno tersentak kecil, lalu menatap Tasya dengan tatapan yang sulit dibaca. Tidak apa-apa, sayang. Hanya sedikit pekerjaan yang menumpuk. Tasya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Instingnya sebagai seorang istri yang telah berbagi hidup selama 10 tahun dengan Reno, mengatakan ada yang tidak beres. Namun, ia memilih untuk tidak mendesak. Ia percaya, cepat atau lambat, Reno akan bercerita padanya. Malam itu, Tasya tidur di samping Reno. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Kehangatan pelukan Reno terasa sedikit berbeda, dan kecupan selamat malamnya terasa lebih singkat dari biasanya. Tasya memejamkan mata, mencoba mengusir perasaan ganjil yang terus menggerogoti hatinya. 10 tahun kebersamaan yang indah. Mungkinkah akan ada badai yang menerjang? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya hingga ia terlelap dalam kegelisahan. Hari itu, matahari bersinar cerah di luar jendela. Namun di dalam hati Tasya, awan kelabu mulai menggelayuti. Ia berusaha keras untuk fokus pada layar komputernya. Jemarinya menari di atas drawing tablet, mencoba menyelesaikan ilustrasi untuk sebuah buku anak-anak. Namun, bayangan wajah Reno yang tampak gelisah semalam terus menghantuinya. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif. Mungkin ia hanya terlalu lelah dan membayangkan yang tidak-tidak. Reno adalah suaminya, cinta pertamanya, ayah dari anak-anaknya. Ia percaya pada Reno. Ia harus percaya. Saat jam makan siang tiba, Tasya memutuskan untuk mengambil jeda. Rumah terasa sepi tanpa celotehan Bian dan Anya yang masih di sekolah. Ia beranjak menuju ruang cuci dengan sekeranjang pakaian kotor di tangannya. Rutinitas mencuci pakaian selalu menjadi momen baginya untuk sedikit melamun dan menenangkan diri. Di antara tumpukan pakaian, ia melihat jaket kerja Reno tergeletak di atas kursi. Reno memang sering melepas jaketnya begitu sampai di rumah dan lupa menggantungnya. Tasya meraih jaket berbahan kanvas berwarna abu-abu itu. Saat merogoh saku dalamnya untuk memastikan tidak ada kertas atau benda lain yang tertinggal, jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan pipih. Awalnya, ia mengira itu kunci mobil Reno yang sering ia taruh di saku jaketnya saat terburu-buru di pagi hari. Namun, bentuk dan teksturnya terasa berbeda. Dengan sedikit penasaran, Tasya menarik keluar benda itu. Sebuah dompet kulit berwarna coklat tua tergeletak di telapak tangannya. Kulitnya terasa halus dan masih baru. Berbeda jauh dengan dompet hitam Reno yang sudah menunjukkan tanda-tanda pemakaian selama bertahun-tahun. Jantung Tasya mulai berdebar tidak karuan. Ada firasat buruk yang tiba-tiba menyeruak. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Tasya membuka kancing magnet dompet itu. Di dalamnya tersusun rapi beberapa kartu nama. Matanya terpaku pada salah satu kartu berwarna krem dengan tulisan elegan, Lila Sari, Florist Event Decorator. Nama itu terasa asing di telinganya. Ia tidak pernah mendengar Reno menyebut nama itu sebelumnya. Di balik kartu nama, ia menemukan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan yang terlihat baru dan belum kusut. Reno biasanya tidak membawa uang tunai sebanyak ini. Kemudian, ia melihat beberapa kartu identitas. Bukan KTP Reno, bukan juga kartu-kartu bank miliknya. Kartu-kartu itu atas nama seorang wanita yang tidak dikenalnya. Rasa dingin mulai menjalar di ujung jari Tasya. Dan kemudian, matanya tertuju pada sebuah foto kecil yang terselip di antara kartu-kartu itu. Sebuah foto Polaroid yang menampilkan Reno tersenyum lebar, dengan satu lengan merangkul seorang wanita cantik berambut panjang yang tidak pernah Tasya lihat sebelumnya. Di samping wanita itu berdiri dua orang anak kecil, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan senyum polos yang entah mengapa terasa begitu menghantam hati Tasya. Mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang bahagia.
Napas Tasya tercekat. Udara di sekitarnya terasa menipis. Matanya memanas dan pandangannya mulai kabur. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Reno tidak mungkin. Ia membalik foto itu, mencari tulisan atau petunjuk lain, namun tidak ada apapun. Hanya senyum bahagia yang terpancar dari wajah-wajah di foto itu, sebuah senyum yang terasa seperti pengkhianatan bagi Tasya. Dengan tangan gemetar, Tasya kembali membuka dompet itu, mencari petunjuk lain yang bisa menjelaskan semuanya. Ia menemukan beberapa struk belanja dari toko mainan anak-anak dan sebuah butik pakaian anak-anak. Tanggal-tanggal di struk itu semuanya dalam beberapa minggu terakhir. Waktu di mana Reno sering mengatakan harus lembur atau ada pertemuan di luar kota. Semakin Tasya meneliti isi dompet itu, semakin kuat rasa tidak percaya dan sakit yang menghantamnya. Ia merasa seperti ditipu mentah-mentah. Dunianya yang selama ini terasa aman dan nyaman tiba-tiba runtuh di hadapannya. Saat ia tanpa sadar mendekatkan dompet itu ke hidungnya, sebuah aroma lembut dan manis menyeruak. Aroma bunga yang asing, bukan aroma maskulin khas Reno dengan sentuhan aftershave favoritnya. Aroma itu lebih feminin, seperti perpaduan antara mawar dan lili, segar namun menusuk. Tasya tidak pernah mencium aroma ini di tubuh Reno, di pakaiannya, atau di rumah mereka. Kebingungan dan kecurigaan Tasya berubah menjadi rasa mual yang hebat. Ia meletakkan dompet itu di atas mesin cuci dengan tangan bergetar. Pikirannya berkecamuk seperti badai. Ia mencoba mengingat-ingat setiap detail perubahan sikap Reno beberapa waktu belakangan. Telepon-telepon misterius yang diangkatnya dengan suara pelan dan sambil menjauh darinya. Alasan lembur yang semakin sering, tatapan mata kosongnya saat melamun. Semua itu kini terasa seperti potongan-potongan puzzle yang akhirnya membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Siang itu, saat ia membuka lemari untuk mengambil pakaian bersih, samar-samar aroma asing itu kembali tercium. Kali ini, berasal dari salah satu kemeja kerja Reno yang baru saja ia setrika. Aroma bunga yang lembut dan manis itu kembali menusuk hidungnya, meninggalkan jejak pertanyaan yang semakin tak tertahankan dan rasa sakit yang semakin menggerogoti hatinya. Tasya terduduk lemas di tepi tempat tidur. Dompet coklat itu menjadi bukti bisu dari sebuah kebohongan besar. Foto keluarga bahagia itu adalah tamparan keras bagi kepercayaannya. Aroma parfum asing itu adalah jejak pengkhianatan yang nyata. 10 tahun kebersamaan yang ia kira indah dan harmonis, kini terasa seperti sebuah ilusi yang rapuh. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikan semua ini. Ia harus mencari tahu kebenaran, meskipun ia takut dengan kenyataan pahit yang mungkin akan terungkap. Rasa sakit dan amarah mulai bercampur aduk di dalam dirinya, menggantikan kehangatan dan cinta yang selama ini ia rasakan untuk Reno. Titik pemicu ini telah berhasil merobek kebahagiaan Tasya, membuka jalan bagi konflik yang lebih dalam dan menyakitkan. Hari-hari setelah penemuan dompet itu terasa seperti mimpi buruk yang berkepanjangan bagi Tasya. Ia menjalankan rutinitasnya sebagai seorang istri dan ibu dengan pilot, senyumnya terasa kaku dan hambar. Di dalam hatinya, badai kecurigaan dan rasa sakit terus bergolak. Ia mencoba mencari celah waktu untuk merenung, di sela-sela pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas dan mengurus anak-anak. Setiap kali Reno berada di dekatnya, Tasya merasa ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dinding yang dibangun dari kebohongan dan pengkhianatan. Malam itu, setelah memastikan Bian dan Anya terlelap dalam mimpi mereka, Tasya tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk mencari jawaban. Ia tahu ia tidak bisa menghadapi pagi hari dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuinya. Reno sudah tidur di sampingnya, tubuhnya menghadap ke arah lain. Tasya merasakan dingin yang menusuk tulang meskipun suhu kamar terasa normal. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, bergerak sehati-hati mungkin agar tidak membangunkan Reno. Cahaya bulan samar-samar menerangi ruang kerja Reno. Tasya menyalakan lampu meja dengan hati-hati, lalu duduk di kursi di depan meja kerja suaminya. Laci-laci itu tampak seperti kotak Pandora yang menyimpan rahasia gelap. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci pertama, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan sebelumnya.
Berkas-berkas proyek arsitektur tersusun rapi, sketsa-sketsa bangunan dengan garis-garis tegas yang dulu sangat ia kagumi. Tagihan kartu kredit menunjukkan transaksi-transaksi rutin. Makan malam di restoran, pembelian perlengkapan rumah, tidak ada yang aneh. Dokumen asuransi juga tampak biasa saja. Kemudian, matanya tertuju pada buku catatan kecil bersampul kulit coklat tua yang terletak di antara tumpukan kertas. Buku itu selalu menemani Reno, tempat ia mencatat ide-ide briliannya atau janji temu penting. Tasya meraihnya dengan jantung berdebar kencang. Ia membuka halaman demi halaman, membaca catatan-catatan tentang desain bangunan, perhitungan anggaran proyek, dan daftar klien. Semua tampak profesional dan tidak mencurigakan. Namun, di tengah halaman-halaman itu, terselip beberapa baris tulisan tangan yang berbeda, lebih personal dan penuh emosi. Lila, hari ini proyek di Bandung melelahkan sekali. Tapi membayangkan senyummu saat aku kembali nanti, semua rasa lelah itu hilang. Arya kecil semakin pintar bicara. Kemarin dia bertanya kapan ayah akan pulang. Hatiku sakit setiap kali mendengar pertanyaan itu. Si kembar hari ini pentas drama di sekolah. Mereka lucu sekali dengan kostum peri dan pangeran. Sayang kamu tidak bisa melihatnya. Sayang. Setiap kalimat terasa seperti pukulan telak bagi Tasya. Arya kecil? Si kembar? Jadi, Reno memiliki 3 anak lagi, dan salah satunya diberi nama Arya. Nama panggilan Reno di masa kuliah dulu? Air mata Tasya mulai mengalir deras, membasahi pipinya dan menetes di atas halaman-halaman buku catatan itu, mengaburkan tinta hitam yang menyayat hatinya. Ia terus membalik halaman, menemukan lebih banyak lagi catatan-catatan singkat, potongan-potongan kehidupan lain yang Reno jalani tanpa sepengetahuannya. Ada ucapan selamat ulang tahun untuk Lila, catatan tentang perkembangan anak-anak, bahkan rencana liburan keluarga ke sebuah villa di puncak. Semua itu terasa seperti pengkhianatan yang terencana dan sistematis selama bertahun-tahun. Tasya menutup buku catatan itu dengan suara tercekat. Ia memeluknya erat di dadanya, merasakan sakit yang luar biasa. Ia merasa bodoh, naif, dan tidak berharga. Bagaimana bisa ia tidak menyadari semua ini? Apakah ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, hingga tidak melihat kebohongan besar yang tumbuh subur di sekitarnya? Keesokan harinya, Tasya bangun dengan mata sembab dan hati yang hancur. Namun, di tengah rasa sakitnya, muncul secercah tekad. Ia tidak bisa terus berlarut-larut dalam kepedihan. Ia harus mencari tahu kebenaran sepenuhnya. Ia ingat nama yang tertera di kartu nama dalam dompet itu, Lila Sari, seorang floris dan event decorator. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah dengan senyum palsu yang dipaksakan, Tasya duduk di depan komputernya. Dengan jari-jari gemetar, ia mengetikkan nama Lila Sari Floris Jakarta di mesin pencari. Beberapa hasil muncul, termasuk akun media sosial dan sebuah situs web sederhana yang menampilkan portofolio dekorasi bunga untuk berbagai acara. Tasya mengklik situs web itu. Desain-desain bunga yang ditampilkan begitu indah dan artistik, mencerminkan kelembutan dan kehangatan. Kemudian, matanya tertuju pada foto profil pemilik toko, seorang wanita dengan senyum lembut dan mata yang teduh, wajah yang sama dengan wanita di foto dalam dompet Reno. Ada kehangatan di senyumnya, namun Tasya juga melihat jejak kesedihan yang samar, seperti yang ia tangkap saat pertemuan singkat di acara amal beberapa waktu lalu. Dengan rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan, Tasya menelusuri galeri foto di akun media sosial Lila. Di sana, ia menemukan lebih banyak foto Lila bersama Reno dan ketiga anak kecil itu. Foto-foto keluarga yang tampak bahagia, merayakan ulang tahun dengan kue dan balon, berlibur di pantai dengan tawa riang, dan momen-momen sederhana seperti bermain di taman. Setiap foto adalah tusukan di hati Tasya, mengkonfirmasi kenyataan pahit yang selama ini berusaha ia sangkal. Reno, suaminya, memiliki keluarga lain, keluarga yang tampak bahagia tanpa kehadirannya. Di situs web Lila, Tasya menemukan alamat toko bunganya, Lila Sari Florist,
Jalan Anggrek nomor 15, Jakarta Selatan. Sebuah alamat yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sebuah ide nekat mulai tumbuh di benaknya. Ia harus bertemu dengan wanita ini. Ia harus melihatnya secara langsung, mendengar cerita dari sudut pandangnya. Ia membutuhkan jawaban yang jujur, meskipun ia takut dengan apa yang akan ia dengar. Dengan hati yang berat dan penuh keraguan, Tasya memutuskan untuk pergi ke toko bunga Lilasari keesokan harinya. Ia tidak membuat rencana spesifik tentang apa yang akan ia katakan atau lakukan di sana. Ia hanya tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kegelapan kebohongan ini. Ia harus mencari kebenaran, meskipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkan seluruh kehidupannya dan keluarga yang selama ini ia cintai. Perjalanan untuk mengurai benang-benang kebohongan ini baru saja dimulai, dan Tasya merasa setiap langkahnya semakin membawanya menuju kenyataan yang pahit dan menyakitkan. Pagi itu, setelah kepergian Bian dan Anya ke sekolah meninggalkan keheningan yang menyesakan di rumah, Tasya merasa ada dorongan kuat yang tak tertahankan untuk mencari jawaban. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik rutinitas dan kepura-puraan. Hari ini, ia harus menghadapi kenyataan, sepedih apapun itu. Ia memilih blus berwarna lembut dan celana panjang yang rapi, berusaha memancarkan ketenangan meskipun hatinya bergemuruh seperti badai yang siap menerjang. Di depan cermin, ia melihat pantulan wajah pucat dengan mata yang sayu. Sedikit riasan tidak mampu menyembunyikan jejak air mata yang sempat mengalir semalam. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Perjalanan menuju alamat yang tertera di situs web Lilasari terasa begitu lambat dan penuh keraguan. Setiap lampu merah yang ia lewati memberikan waktu tambahan bagi benaknya untuk dipenuhi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Apa yang akan ia katakan? Bagaimana reaksi Lila? Apakah Reno tahu ia akan datang? Rasa takut dan penasaran bercampur aduk, menggerogoti ketenangannya. Akhirnya, mobil Tasya berhenti di depan sebuah bangunan ruko sederhana namun dihiasi dengan begitu banyak tanaman hijau dan bunga-bunga yang merambat di dinding. Papan nama, Lilasari Florist, dengan huruf kaligrafi yang indah dan sentuhan gambar bunga mawar dan lili, tampak begitu elegan dan memikat. Aroma harum bunga langsung menyeruak begitu Tasya membuka pintu mobil. Sebuah aroma yang seharusnya menenangkan namun justru terasa ironis di tengah kekacauan batinnya. Tasya berdiri sejenak di trotoar, mengamati etalase toko. Berbagai rangkaian bunga tertata dengan begitu artistik, menciptakan harmoni warna dan bentuk yang memanjakan mata. Ada buket mawar merah yang tampak romantis, rangkaian lili putih yang melambangkan kesucian, anggrek ungu yang eksotis, dan berbagai jenis bunga lain yang disusun dengan sentuhan profesional. Keindahan yang terpampang di depannya terasa begitu kontras dengan kehancuran yang sedang ia rasakan di dalam hatinya. Bagaimana bisa keindahan dan kebohongan hidup berdampingan seperti ini? Dengan langkah yang terasa berat, Tasya memberanikan diri membuka pintu toko. Lonceng kecil di atas pintu berbunyi riang. Namun bagi Tasya, suara itu justru terdengar seperti pengumuman kedatangan seorang pengganggu. Suasana di dalam toko terasa hangat dan damai. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca menerangi debu-debu halus yang menari di udara, bercampur dengan aroma berbagai jenis bunga yang memabukkan. Seorang wanita muda dengan senyum tulus menyambutnya dari balik meja kasir yang dipenuhi dengan katalog dan contoh pita-pita berwarna. "Selamat pagi, Ibu. Selamat datang di Lilasari Florist. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa wanita itu dengan suara lembut dan ramah. Tasya menarik napas dalam-dalam, berusaha menstabilkan suaranya. "Selamat pagi. Saya ingin bertemu dengan Ibu Lilasari. Apakah beliau ada di tempat?" Wanita muda itu mengangguk dengan senyum yang tidak pudar. "Tentu, Ibu Lila ada di ruang belakang sedang merangkai bunga. Sebentar ya, saya panggilkan." Ia kemudian berjalan dengan langkah ringan menuju sebuah pintu kayu di ujung ruangan yang dihiasi dengan sulur-sulur tanaman hias. Tasya berdiri terpaku di tempatnya. Matanya mengamati sekeliling toko. Di dinding tergantung beberapa foto berbingkai yang menampilkan dekorasi-dekorasi bunga,
untuk berbagai acara pernikahan, ulang tahun, dan acara perusahaan. Semua tampak mewah dan elegan, menunjukkan betapa berbakatnya Lila Sari dalam bidangnya. Namun, tidak ada satupun foto yang menampilkan sosok Reno atau anak-anak di sana. Seolah-olah kehidupan Lila dan Reno terpisah di ruang publik. Tak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka dan seorang wanita anggun muncul. Rambut panjangnya ditata sederhana namun terlihat rapi, dan ia mengenakan apron berwarna krem yang sedikit ternoda oleh serbuk bunga. Tasya langsung mengenalinya. Itu adalah wanita di foto dalam dompet Reno. Wanita yang sempat bertabrakan dengannya di acara amal beberapa waktu lalu. Lila Sari. Mata Lila tampak sedikit terkejut saat melihat Tasya berdiri di sana. Senyum ramah yang tadi menghiasi wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi kehati-hatian dan kebingungan. Ada sesuatu dalam tatapan mata Lila yang membuat Tasya merasa bahwa wanita ini mungkin sudah menduga kedatangannya. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa Lila dengan nada sopan namun terdengar sedikit tegang. Tasya mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang seperti genderang perang. Ia menarik napas dalam-dalam sekali lagi, mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Selamat pagi, Ibu Lila. Nama saya Tasya. Saya adalah istrinya Reno." Ekspresi Lila berubah drastis. Keterkejutan yang tadinya samar-samar kini terpancar jelas di matanya yang membulat. Wajahnya sedikit memucat, dan ia tampak kehilangan kata-kata. Tangannya yang tadi memegang gunting bunga kini terkulai lemas di sisinya. Keheningan sesaat menyelimuti toko yang dipenuhi aroma manis bunga-bunga, keheningan yang terasa begitu berat dan penuh dengan pengakuan yang tak terucapkan. Akhirnya, Lila bersuara dengan nada lirih, hampir berbisik. Anda istrinya Reno?" Tasya mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. "Ya, saya rasa kita perlu bicara." Lila menatap Tasya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah yang mendalam, kebingungan yang jelas, dan mungkin juga sedikit ketakutan yang tersirat di sana. Ia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pendam. "Mari kita bicara di ruang belakang saja. Kalau begitu." Ia kemudian mempersilakan Tasya dengan gerakan tangan yang lemah, untuk mengikutinya menuju pintu tempat ia keluar tadi. Ruang belakang toko bunga itu ternyata sebuah ruangan kecil yang berfungsi ganda sebagai kantor dan gudang penyimpanan berbagai perlengkapan dekorasi. Meja kerja kayu tampak berantakan dengan kertas-kertas catatan, katalog bunga, dan contoh-contoh desain rangkaian bunga. Beberapa rak tinggi di sudut ruangan dipenuhi dengan vas-vas berbagai ukuran, pita-pita berwarna-warni, dan kotak-kotak berisi perlengkapan lainnya. Sebuah sofa kecil berwarna krem terletak di sudut ruangan, tampak seperti tempat istirahat sejenak di tengah kesibukan. Lila mempersilakan Tasya duduk di sofa, sementara ia sendiri duduk di kursi kayu di belakang meja kerjanya, menjaga jarak yang canggung di antara mereka. Suasana di ruangan itu terasa tegang dan canggung, kontras dengan keindahan dan keharuman bunga di bagian depan toko. Aroma bunga yang tadi terasa menenangkan bagi pelanggan, kini terasa menyesakkan bagi Tasya, seolah-olah aroma itu bercampur dengan bau pengkhianatan yang pahit. Tasya menatap Lila, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk memulai percakapan yang sulit dan menyakitkan ini. Ia melihat kelelahan yang jelas di wajah Lila, lingkaran hitam di bawah matanya, dan garis-garis halus di sekitar bibirnya yang mungkin merupakan jejak dari beban hidup yang sama beratnya dengan yang ia rasakan saat ini. Mereka berdua adalah wanita yang dicintai oleh pria yang sama, namun dalam situasi yang sangat berbeda. Saya menemukan sebuah dompet." Tasya akhirnya membuka suara, nadanya sedikit bergetar meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. "Dompet kulit berwarna coklat. Di dalamnya ada foto-foto Anda, Reno, dan anak-anak." Lila menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Tasya. Ia meremas tangannya di pangkuannya, tampak sangat tidak nyaman. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar, Saya tahu ini akan terjadi suatu hari nanti."
Pengakuan lirih dari Lila itu bagai pukulan telak bagi Tasya. Jadi, Lila tahu. Mereka berdua menyimpan rahasia besar ini, sementara ia hidup dalam kebahagiaan semu selama bertahun-tahun. Rasa sakit yang selama ini ia tahan akhirnya meluap, bercampur dengan amarah dan rasa dikhianati yang mendalam. "Bisa Anda jelaskan?" tanya Tasya dengan nada yang berusaha ia kendalikan agar tidak terdengar histeris. "Siapa Anda bagi Reno? Siapa anak-anak itu?" Lila mengangkat wajahnya, menatap Tasya dengan tatapan yang penuh penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Air mata mulai terlihat menggenang di sudut matanya, siap untuk tumpah. Saya adalah istrinya juga, Mbak Tasya. Dan anak-anak itu, Arya, Risa, dan Rama, mereka anak-anak Reno." Pengakuan itu menghantam Tasya seperti gelombang besar, merobohkan semua pertahanan yang selama ini ia bangun. Kenyataan pahit itu akhirnya terucap dengan jelas, memecah keharmonisan 10 tahun pernikahannya menjadi berkeping-keping. Suaminya, Reno, memiliki keluarga lain. Dan ia, Tasya, secara tidak sengaja bertemu dengan madunya di balik etalase bunga yang indah namun menyimpan rahasia yang menghancurkan. Pertemuan yang tak terduga ini baru saja dimulai, dan Tasya merasa dirinya berdiri di ambang kehancuran seluruh kehidupannya, di tengah aroma manis bunga yang kini terasa seperti bau pengkhianatan yang menyesakan. Keheningan setelah pengakuan Lila terasa begitu memekakan telinga di tengah keharuman bunga yang kini justru terasa menyesakan bagi Tasya. Kata-kata, "Saya juga istrinya, Mbak Tasya," terus berputar di benaknya, menghancurkan semua fondasi kehidupannya yang selama ini ia anggap kokoh. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, dengan angin kencang berusaha mendorongnya jatuh ke dalam jurang ketidakpercayaan dan kepedihan yang tak berujung. "Bagaimana bisa?" ulang Tasya dengan suara lirih yang bergetar, air mata mulai mengalir tak terkendali membasahi pipinya. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan kerapuhannya. Rasa sakit yang menggerogoti hatinya terlalu besar untuk ditanggung sendiri. 10 tahun, Lila. 10 tahun pernikahan yang saya kira bahagia, bagaimana bisa ia membagi dirinya seperti ini? Lila menatap Tasya dengan mata yang penuh dengan kesedihan dan empati. Ia meraih sebuah kotak tisu di mejanya dan dengan hati-hati menyodorkannya kepada Tasya. "Saya tahu ini sangat berat untuk Anda, Mbak Tasya. Saya juga tidak pernah menginginkan situasi seperti ini. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti Anda." Tasya menerima beberapa lembar tisu dengan tangan yang gemetar. Ia menyeka air matanya yang terus mengalir, mencoba mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan gejolak emosi di dadanya. Kapan semua ini dimulai? Berapa lama kebohongan ini berlangsung? Lila menghela napas panjang, pandangannya menerawang seolah mengingat kembali masa lalu yang kelam. Sekitar 8 tahun yang lalu, saya bertemu dengan Mas Reno saat ia sedang mengerjakan proyek pembangunan sebuah kafe tidak jauh dari toko bunga saya yang dulu, sebelum saya pindah ke sini. 8 tahun. Tasya terkejut mendengar angka itu. 8 tahun Reno menjalani kehidupan ganda, tepat di bawah hidungnya. 2 tahun setelah pernikahan mereka, ketika janji setia seharusnya semakin mengikat, Reno justru menjalin hubungan dengan wanita lain dan membangun keluarga baru. Rasa pengkhianatan itu terasa semakin pahit. Awalnya, hubungan kami benar-benar hanya sebatas teman, saling mendukung dalam pekerjaan. Lanjut Lila dengan suara pelan dan hati-hati, seolah takut menyakiti Tasya lebih dalam. Saya tidak tahu kalau Mas Reno sudah menikah. Ia tidak pernah sekalipun menceritakan tentang Anda atau anak-anak. Lalu bagaimana bisa semuanya berubah? Bagaimana bisa hubungan pertemanan itu menjadi sesuatu yang lebih? Desak Tasya, membutuhkan jawaban yang konkret meskipun ia takut dengan apa yang akan ia dengar. Lila menundukkan kepalanya lagi, raut wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Waktu itu, toko bunga saya sedang mengalami masa sulit, hampir bangkrut. Mas Reno banyak membantu saya, memberikan dukungan moral yang sangat saya butuhkan, bahkan ia juga memberikan sedikit bantuan finansial tanpa saya minta.
Kami menjadi dekat karena sering bertemu dan berbagi cerita dan kemudian, tanpa kami sadari, perasaan itu tumbuh. Lila berhenti sejenak, tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Namun Tasya bisa merasakan kepedihan dan kebingungan yang mungkin juga dirasakan Lila saat itu. Kehangatan dan perhatian Reno, yang seharusnya hanya menjadi miliknya, telah menumbuhkan benih-benih cinta di hati wanita lain, dalam ketidaktahuan akan status pernikahannya. "Kapan Anda tahu?" tanya Tasya, suaranya kini lebih tegas, menuntut kejelasan. "Kapan Anda tahu kalau ia sudah menikah dengan saya?" Lila mengangkat wajahnya, air mata kini benar-benar mengalir di pipinya. "Beberapa bulan setelah kami menjalin hubungan yang lebih intim. Seorang teman saya tidak sengaja melihat Mas Reno bersama Anda dan anak-anak di sebuah pusat perbelanjaan. Ia sangat terkejut dan memberitahu saya. Saya merasa hancur dan marah. Saya langsung konfronted Mas Reno, meminta penjelasan. Lalu, apa yang ia katakan? Bagaimana ia menjelaskan semuanya?" tanya Tasya, menahan napas, menunggu jawaban yang akan semakin menghancurkan hatinya. "Ia meminta maaf, Mbak Tasya. Ia bilang ia mencintai saya, dan ia tidak pernah berniat menyakiti saya. Tapi di saat yang sama, ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan Anda dan anak-anak. Ia bilang situasinya sangat rumit dan ia akan mencari jalan keluarnya," jawab Lila dengan nada getir dan penuh kepedihan. "Saya mencoba untuk mengakhiri semuanya, Mbak Tasya. Berkali-kali saya mencoba untuk menjauh, untuk melupakannya. Tapi Mas Reno selalu berhasil meyakinkan saya untuk tetap bersamanya. Ia bilang ia akan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Tapi waktu terus berjalan dan semuanya menjadi semakin rumit, semakin dalam." Tasya terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Lila. Jadi, Reno tidak hanya berbohong padanya, tapi juga pada Lila. Ia memainkan peran ganda, berusaha mempertahankan kedua keluarganya tanpa memikirkan luka yang ia torehkan pada kedua wanita yang mencintainya. "Anak-anak," ucap Tasya lirih, menyebut nama-nama yang ia temukan di buku catatan Reno. "Arya, Risa, dan Rama, mereka benar-benar anak-anak Reno." Lila mengangguk dengan air mata yang kini semakin deras membasahi pipinya. "Iya, Mbak Tasya. Arya yang paling besar, usianya 7 tahun. Risa 5 tahun, dan Rama baru 3 tahun. Tasya kembali merasakan pukulan hebat di dadanya. 5 anak. Reno memiliki 5 anak, dan ia hanya tahu tentang 2 di antaranya. Bian dan Anya memiliki 3 saudara tiri yang selama ini dirahasiakan keberadaannya. Keluarga yang selama ini ia banggakan ternyata hanyalah separuh dari kenyataan. Bagaimana bisa? Ulang Tasya. Kali ini lebih seperti bisikan putus asa kepada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia menjalani 2 kehidupan yang begitu berbeda selama bertahun-tahun? Bagaimana bisa ia membagi cintanya, waktunya, perhatiannya? Apakah ia tidak merasa bersalah? Lila menggelengkan kepalanya, ikut menangis terisak. "Saya juga tidak tahu jawabannya, Mbak Tasya. Saya mencintai Mas Reno, dan saya juga sangat menyayangi anak-anak. Tapi jauh di lubuk hati saya selalu merasa bersalah karena mengetahui bahwa keberadaan kami menyakiti Anda dan keluarga Anda. Saya tahu ini salah, tapi saya juga terjebak dalam situasi ini." Tasya menatap Lila, mencoba mencari kejujuran dan ketulusan di balik air matanya. Ia melihat penyesalan yang mendalam, bukan kepura-puraan. Dalam situasi yang mengerikan ini, ia mulai melihat bahwa wanita yang selama ini mungkin ia bayangkan sebagai perusak rumah tangganya, ternyata juga merupakan korban dari kebohongan dan manipulasi Reno. Mereka berdua adalah wanita yang dicintai dan dibohongi oleh pria yang sama. "Apakah Reno tahu saya ada di sini?" tanya Tasya tiba-tiba, sebuah pertanyaan yang penting untuk mengetahui seberapa jauh Reno menyembunyikan kebenarannya. Lila menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, Mbak. Saya tidak memberitahunya. Anda berhak tahu yang sebenarnya langsung dari saya."
Saya tidak ingin Anda terus hidup dalam kebohongan. Tasya menghela napas lega. Setidaknya, ada satu orang yang berani jujur padanya dalam situasi yang penuh dengan kepalsuan ini. Lalu bagaimana kita akan menghadapi ini? Tanya Tasya, merasa begitu lelah dan bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Hidup saya terasa seperti hancur berantakan. Lila menatap Tasya dengan tatapan yang lebih kuat dan penuh tekad sekarang. Saya rasa, kita berdua harus bicara dengan Mas Reno. Ia tidak bisa terus-menerus seperti ini, menjalani dua kehidupan yang berbeda. Ia harus memilih, Mbak Tasya. Ia harus bertanggung jawab atas semua ini. Kata-kata Lila itu menggema di benak Tasya. Memilih. Apakah Reno akan memilihnya? Wanita yang telah menemaninya selama 10 tahun dan memberinya 2 orang anak yang ia cintai? Atau Lila? Wanita yang telah memberinya 3 anak lainnya dan mungkin juga cinta yang berbeda dalam dimensi yang tidak ia ketahui? Jawaban atas pertanyaan itu terasa begitu menakutkan dan tidak pasti. Namun, satu hal yang pasti bagi Tasya, kebohongan ini tidak bisa terus berlanjut. Simpul kebohongan yang rumit ini harus segera diurai. Meskipun ia tahu prosesnya akan sangat menyakitkan dan mungkin akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Pertemuan yang tak disengaja di balik etalase bunga yang indah ini telah membuka kotak Pandora. Dan kini, Tasya dan Lila harus bersama-sama menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Keheningan yang tercipta setelah pengakuan Lila terasa berbeda dari keheningan canggung sebelumnya. Kini, ada semacam ikatan yang tak terlihat. Terjalin dari luka yang sama dan pemahaman yang baru tumbuh di antara Tasya dan Lila. Mereka berdua adalah korban dari kebohongan yang sama, dan dalam kesamaan nasib itu, muncul secercah kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Tasya mengusap sisa air mata di pipinya dengan tisu yang diberikan Lila. Ia menatap wanita di hadapannya, mencoba membaca lebih dalam ekspresi di matanya. Ia melihat bukan hanya penyesalan, tetapi juga kelelahan dan beban yang sama beratnya dengan yang ia rasakan. Saya setuju, Lila, kata Tasya dengan suara yang kini terdengar lebih mantap, meskipun masih ada getaran emosi di dalamnya. Reno tidak bisa terus-menerus seperti ini. Ia harus menghadapi konsekuensinya. Lila mengangguk perlahan, matanya menunjukkan tekad yang sama. Kita tidak bisa terus menjadi pihak yang dirugikan, Mbak Tasya. Kita berhak tahu seluruh kebenarannya, dan yang lebih penting, kita berhak menentukan arah masa depan kita, terlepas dari apapun keputusan Mas Reno nanti. Tapi bagaimana caranya? Tanya Tasya, merasa kewalahan dengan kompleksitas situasi ini. Bagaimana kita akan berbicara dengannya? Saya bahkan tidak tahu harus memulai percakapan seperti apa. Bertemu dengannya setelah semua ini, rasanya sangat berat. Lila tampak berpikir sejenak, jari-jarinya mengetuk pelan permukaan meja kerjanya yang dipenuhi kertas-kertas dan contoh desain bunga. Saya punya ide, katanya akhirnya, menatap Tasya dengan tatapan yang lebih fokus. Bagaimana kalau kita bertemu dengannya bersama-sama? Kita bisa mengatur waktu dan tempat di mana kita berdua hadir. Dengan begitu, ia tidak akan bisa mengelak, dan kita bisa menyampaikan semua yang kita rasakan, semua kebingungan dan rasa sakit ini, secara langsung. Kita bisa menuntut kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. Usulan Lila mengejutkan Tasya. Bertemu dengan Reno berdua dengan wanita yang ternyata adalah istrinya juga? Itu adalah skenario yang tidak pernah terlintas dalam benaknya. Sesuatu yang terasa seperti adegan dalam film drama yang terlalu rumit untuk menjadi kenyataan. Namun, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Tasya merasa bahwa ide Lila mungkin adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk menghadapi Reno. Jika mereka berdua bersatu, dengan kekuatan kolektif dari rasa sakit dan tuntutan kebenaran, Reno tidak akan bisa lagi berkilah, berbohong, atau memanipulasi situasi. Apakah Anda yakin dengan ide ini, Lila? Tanya Tasya, masih diliputi keraguan dan sedikit rasa tidak nyaman. Ini pasti tidak akan mudah bagi Anda secara emosional. Bertemu dengannya dalam situasi seperti ini. Lila mengangguk mantap, matanya menunjukkan keyakinan yang kuat.
Saya yakin, Mbak Tasya. Saya juga sudah lelah dengan semua kepura-puraan dan kebohongan ini. Saya mencintai anak-anak, dan saya juga masih memiliki perasaan terhadap Mas Reno. Tetapi saya tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Anda dan keluarga Anda. Ini tidak adil bagi kita semua, terutama bagi anak-anak. Mereka berhak atas kejelasan. Baiklah, kata Tasya akhirnya, menghela napas panjang, sebuah keputusan berat telah diambil. Saya setuju dengan rencana Anda. Kapan menurut Anda waktu yang tepat untuk bertemu dengannya? Bagaimana kalau besok malam? Usul Lila setelah melihat jam dinding di ruangannya. Biasanya, Mas Reno akan mampir ke sini setelah pulang kerja, sekitar pukul 7 atau 8 malam, sebelum ia benar-benar pulang ke rumah Anda. Ia sering membantu saya sebentar dengan beberapa urusan toko, atau hanya sekadar melihat anak-anak. Kita bisa menunggunya di sini. Tasya merasakan sedikit rasa tidak nyaman dengan ide bertemu Reno di toko bunga Lila, di tempat yang terasa seperti rumah bagi keluarga Reno yang lain. Namun, ia menyadari bahwa ini mungkin adalah cara yang paling strategis untuk menangkap Reno tanpa memberinya kesempatan untuk menghindar atau mempersiapkan alibi. Baiklah, ulang Tasya, mencoba menyetujui dalam hatinya. Besok malam. Jam berapa tepatnya biasanya ia datang? Biasanya antara pukul 7 lewat hingga sekitar pukul 8 malam. Jawab Lila dengan nada yang lebih tenang. Saya akan mengirimkan pesan singkat kepadanya, mengatakan bahwa saya ingin berbicara penting dengannya malam besok. Itu akan membuatnya datang tanpa curiga. Setelah menyepakati rencana yang terasa pahit namun diperlukan itu, suasana di antara Tasya dan Lila menjadi sedikit lebih tenang. Mereka berdua mulai berbagi cerita tentang bagaimana Reno menjalani kehidupannya dengan mereka masing-masing selama ini. Tasya menceritakan tentang 10 tahun pernikahan mereka yang tampak harmonis di permukaan, tentang cinta dan kepercayaannya pada Reno yang kini terasa hancur berkeping-keping menjadi serpihan-serpihan tajam. Lila menceritakan tentang awal pertemuannya dengan Reno yang penuh ketidaktahuan, tentang kebahagiaan yang ia rasakan saat melahirkan anak-anak Reno, namun juga tentang rasa bersalah dan ketakutan yang selalu menghantuinya akan terungkapnya rahasia mereka. Saat Tasya merasa sudah waktunya untuk berpamitan, Lila tiba-tiba menggenggam tangannya dengan erat. "Mbak Tasya," katanya dengan tatapan mata yang tulus dan penuh penyesalan. "Saya benar-benar minta maaf atas semua rasa sakit yang telah Mas Reno sebabkan pada Anda. Saya tahu kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menebusnya. Tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, saya benar-benar menyesal." Tasya menatap mata Lila, mencoba mencari kebohongan namun yang ia temukan hanyalah kejujuran dan penyesalan yang mendalam. Ia mengangguk pelan, merasakan beban di hatinya sedikit berkurang karena pengakuan tulus itu. "Terima kasih, Lila. Saya juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Anda. Kita berdua adalah korban dalam situasi yang rumit ini." Dengan hati yang terasa berat namun juga sedikit lebih tegar karena adanya sekutu, Tasya meninggalkan toko bunga Lila Sari. Aroma bunga yang tadi terasa indah kini terasa seperti simbol dari kebohongan yang tersembunyi di balik keindahan. Di dalam mobil, Tasya merenungkan rencana mereka menghadapi Reno bersama Lila. Itu adalah ide yang menakutkan dan belum pernah terbayangkan. Namun juga terasa seperti langkah pertama menuju pembebasan dari kebohongan yang selama ini mengikatnya. Ia tidak lagi sendirian dalam menghadapi kenyataan pahit ini. Ia memiliki seorang wanita lain yang juga terluka oleh pria yang sama, dan bersama, mereka akan mencari kebenaran. Sepanjang sisa hari itu, Tasya berusaha keras untuk bersikap normal di depan Bian dan Anya. Ia membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah dengan senyum palsu yang dipaksakan, menyiapkan makan malam dengan pikiran yang melayang jauh, dan membacakan cerita pengantar tidur dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, di balik semua itu, pikirannya terus menerawang pada pertemuan yang akan terjadi besok malam. Ia tidak tahu bagaimana ia akan bereaksi saat melihat Reno, apa yang akan ia katakan, atau bagaimana masa depannya akan berubah setelah kebenaran terungkap sepenuhnya. Yang ia tahu pasti, ia tidak bisa lagi kembali ke kehidupan yang dulu.
Kebohongan Reno telah merusak segalanya, dan ia harus bersiap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya. Malam itu, Tasya tidur di samping Reno. Namun untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, ia merasa benar-benar asing dengan pria yang selama ini berbagi ranjang dengannya. Ia menatap wajah Reno yang terlelap dalam kegelapan kamar, mencari jejak kebohongan di setiap garis wajahnya. Namun, yang ia lihat hanyalah wajah seorang pria yang tampak tenang dan tanpa beban, seolah tidak ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Rasa marah dan kecewa kembali menyeruak di hatinya, bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Bagaimana bisa ia tidur nyenyak setelah semua yang telah ia lakukan? Tasya membalikkan badannya, memunggungi Reno. Air mata kembali menetes tanpa suara, membasahi bantal di bawah kepalanya. Ia merasa hancur, marah, dan bingung. Namun, di tengah semua emosi negatif yang berkecamuk di dalam dirinya, ada secercah harapan yang samar. Besok malam, kebenaran akan terungkap, dan setelah itu, ia akan menentukan langkah selanjutnya untuk dirinya dan anak-anaknya. Rencana yang pahit namun diperlukan telah dibuat. Kini, ia hanya perlu menunggu datangnya malam esok dan berharap ia memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun kenyataan yang akan terungkap. Hari itu terasa seperti siksaan bagi Tasya. Waktu seolah berjalan dengan kecepatan siput, setiap detik menyeret beban kecemasan dan ketidakpastian yang semakin berat. Ia berusaha keras untuk tetap tegar di depan Bian dan Anya, memaksakan senyum dan tawa palsu saat bermain atau membantu mereka belajar. Namun, di balik topeng ketenangan itu, pikirannya terus berkecamuk, membayangkan pertemuan malam nanti. Bagaimana ia akan menghadapi Reno dan Lila secara bersamaan? Apakah amarahnya akan meledak tak terkendali? Mampukah ia menahan air mata yang terasa begitu dekat untuk tumpah? Sepanjang hari, Tasya mencari pelarian dalam kesibukan. Ia mencoba menyelesaikan beberapa revisi desain dari kliennya, berbicara dengan sahabatnya melalui telepon dengan nada ceria yang dibuat-buat, dan bahkan mencoba membaca novel favoritnya. Namun, setiap kata yang ia baca terasa hambar, setiap aktivitas terasa sia-sia. Pikirannya terus terpaku pada malam yang akan datang, malam di mana kebenaran yang selama ini tersembunyi akan terungkap sepenuhnya. Menjelang sore, kegelisahan Tasya semakin menjadi-jadi. Ia berdiri di depan lemari pakaiannya, memilih busana yang menurutnya akan memberikan sedikit rasa percaya diri dan kekuatan. Ia akhirnya memilih blus berwarna biru tua yang elegan dan celana panjang hitam yang tegas. Di depan cermin, ia memoleskan riasan tipis, berusaha menyamarkan jejak kurang tidur dan mata yang terlihat lelah serta sedikit sembab. Sebelum berangkat, ia memeluk Bian dan Anya erat-erat, mencium kening mereka dengan penuh kasih sayang dan sedikit kehangatan yang berlebihan. Ada perasaan aneh yang menyelinap di hatinya, seperti sebuah perpisahan yang tak terucapkan. Tepat pukul 7 malam, Tasya mengendarai mobilnya menuju toko bunga Lila Sari. Lampu-lampu di dalam toko masih menyala, memancarkan cahaya kekuningan yang tampak hangat dari luar, sebuah kontras yang tajam dengan dinginnya malam dan ketegangan yang mencengkeram hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum keluar dari mobil, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Saat ia melangkah masuk ke dalam toko, aroma bunga yang biasanya menenangkan kini terasa sedikit menyesakan. Lila sudah menunggunya di ruang belakang, berdiri di dekat meja kerjanya dengan raut wajah yang tegang namun juga menunjukkan tekad yang kuat. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna abu-abu gelap, dan matanya memancarkan kesiapan untuk menghadapi malam yang penuh emosi ini. "Terima kasih sudah datang, Mbak Tasya," sapa Lila dengan suara pelan namun terdengar tulus. "Terima kasih juga sudah bersedia melakukan ini, Lila," balas Tasya dengan nada yang berusaha ia stabilkan. Mereka berdua duduk di sofa kecil di ruang belakang toko, menunggu kedatangan Reno. Keheningan di antara mereka terasa canggung namun dipenuhi dengan antisipasi yang berat. Sesekali, tatapan mereka bertemu, saling memberikan dukungan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua tahu, malam ini akan menjadi malam yang menentukan bagi masa depan mereka. Waktu terus merayap lambat.
Suara detak jam dinding di ruangan itu terdengar begitu jelas di tengah keheningan, semakin menambah ketegangan yang sudah mencengkeram. Tasya merasakan jantungnya berdebar semakin kencang setiap menit yang berlalu. Ia mulai dilanda keraguan. Bagaimana jika Reno tidak datang? Bagaimana jika ia kembali mengelak dan berbohong seperti yang sudah ia lakukan selama ini? Tepat pukul 7.45, suara deru mobil yang familiar berhenti di depan toko. Tasya dan Lila saling bertukar pandang dengan gugup. Mereka tahu, saat yang mereka tunggu-tunggu, dan mungkin juga mereka takuti, akhirnya tiba. Pintu depan toko terbuka perlahan, dan Reno melangkah masuk dengan wajah yang terlihat sedikit terkejut saat melihat Tasya berdiri di sana. Biasanya, kunjungannya ke toko Lila di malam hari hanya untuk melihat Lila dan anak-anak, atau sekadar membantu sebentar dengan urusan toko. Kehadiran Tasya jelas bukan bagian dari rutinitasnya. "Tasya, ada apa kamu di sini?" tanya Reno dengan nada bingung dan sedikit khawatir. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Lila, tatapannya penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Lila berdiri dari duduknya, menatap Reno dengan tatapan yang tegas dan penuh kekecewaan yang mendalam. "Mas Reno, kita perlu bicara. Berdua." Reno tampak semakin bingung dan gelisah. Ia melirik Tasya dengan ekspresi yang berubah menjadi panik, lalu kembali menatap Lila dengan tatapan bertanya dan sedikit menuduh. "Bicara tentang apa, Lila? Kenapa Tasya juga ada di sini? Ada yang salah?" "Karena ini juga tentang saya, Reno," sela Tasya dengan suara yang berusaha ia kuatkan meskipun hatinya bergejolak. Ia berdiri tegak, menatap suaminya dengan tatapan yang selama ini dipenuhi dengan cinta dan kepercayaan, namun kini tercemar oleh kekecewaan, rasa sakit, dan pengkhianatan yang mendalam. Reno menatap Tasya dengan ekspresi wajah yang pucat pasi. Matanya membulat karena terkejut dan ketakutan, dan ia tampak kehilangan kata-kata. Ia menatap Lila dengan tatapan yang penuh ketakutan dan amarah yang tertahan. "Lila, apa yang sudah kamu lakukan?" desis Reno dengan suara rendah dan penuh ancaman. Lila menggelengkan kepalanya perlahan, menatap Reno dengan tatapan yang penuh kekecewaan dan kesedihan. "Saya tidak melakukan apa-apa, Mas Reno. Mbak Tasya berhak tahu yang sebenarnya. Kita semua berhak atas kejujuran yang selama ini Anda sembunyikan." Tasya melangkah maju beberapa langkah, menatap Reno tepat di matanya, mencari jejak kejujuran yang dulu pernah ia lihat di sana. "Iya, Reno. Saya berhak tahu. 10 tahun pernikahan kita. Kemana semua kebahagiaan dan keharmonisan yang selalu kita pamerkan pada dunia? Apakah semuanya hanya kepalsuan? Apakah cinta dan janji yang kita ucapkan dulu hanyalah kebohongan belaka?" Reno mencoba meraih tangan Tasya, namun Tasya menarik tangannya dengan kasar, menolak sentuhan yang dulu selalu membuatnya merasa aman dan dicintai. "Sayang, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ada penjelasan untuk semua ini." "Benarkah?" tanya Tasya dengan nada sinis yang belum pernah Reno dengar sebelumnya. "Lalu, seperti apa kenyataannya, Reno? Kenyataan bahwa kamu memiliki keluarga lain selama bertahun-tahun? Kenyataan bahwa kamu memiliki 3 anak lagi yang keberadaannya kamu rahasiakan dari istri dan 2 anakmu di rumah?" Reno terdiam, tidak mampu lagi menyusun kata-kata untuk mengelak atau berbohong. Kebohongannya yang selama ini ia jaga dengan susah payah akhirnya terungkap di bawah cahaya lampu toko bunga, yang menjadi saksi bisu dari pengkhianatannya. Malam penghakiman baginya baru saja dimulai. Di hadapannya berdiri 2 wanita yang sama-sama ia cintai dan ia bohongi, menuntut kebenaran dan pertanggungjawaban atas luka yang telah ia torehkan. Suasana di ruang belakang toko bunga yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan ketegangan yang mencekam dan emosi yang siap meledak seperti bom waktu. Aroma bunga yang tadinya terasa indah dan menenangkan kini terasa seperti saksi bisu dari kebohongan yang menghancurkan segalanya. Reno menatap bergantian antara Tasya dan Lila. Matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Ia tahu, kata-kata tidak akan mampu sepenuhnya menebus kebohongan yang telah ia rajut selama bertahun-tahun.
Namun, ia merasa perlu mencoba menjelaskan. Meskipun ia sadar penjelasannya mungkin hanya akan memperdalam luka yang telah ia torehkan. Tasya, ucap Reno akhirnya. Suaranya terdengar serak dan penuh dengan penyesalan yang tampak tulus. Ia mengulurkan tangannya sedikit ke arah Tasya, namun ragu untuk menyentuhnya. Ini memang situasi yang sangat rumit dan tidak pernah kubayangkan akan terjadi. Percayalah, jauh di lubuk hatiku, aku tidak pernah benar-benar berniat untuk menyakitimu. Tasya menatap tangan Reno yang terulur dengan tatapan dingin dan terluka. Ia menarik tangannya ke belakang, menolak sentuhan yang dulu selalu memberikannya rasa aman dan cinta. Tidak berniat menyakitiku? Lalu, apa sebutan yang tepat untuk semua kebohongan ini, Reno? Untuk keluarga lain yang kamu bangun dan kamu sembunyikan dariku selama bertahun-tahun? Apakah itu wujud dari tidak berniat menyakiti? Nada suara Tasya dipenuhi dengan sarkasme dan kekecewaan yang mendalam. Reno menghela napas berat. Bahunya tampak merosot. Ia mengalihkan pandangannya ke Lila, seolah mencari dukungan atau setidaknya pemahaman. Namun, Lila hanya menatapnya dengan ekspresi kecewa dan terluka, tanpa ada sedikit pun simpati di matanya. Semuanya dimulai tidak seperti yang mungkin kalian bayangkan saat ini, kata Reno, mencoba merangkai kata-kata dengan hati-hati, mencari alibi atau pembenaran atas tindakannya. Saat aku bertemu Lila 8 tahun yang lalu, aku sedang mengalami masa yang sangat sulit dalam pernikahan kita. Aku merasa. Reno berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Ada jarak yang semakin lebar di antara kita. Tasya mengerutkan keningnya, mencoba mengingat-ingat masa lalu yang Reno sebutkan. Masa sulit? Kapan itu terjadi? Reno, aku tidak ingat ada masalah yang begitu besar hingga membuatmu mencari pelarian pada wanita lain. Mungkin kamu tidak menyadarinya, sayang, jawab Reno dengan nada membela diri, mencoba memanipulasi ingatan Tasya. Tapi saat itu, aku merasa sangat kesepian. Kamu terlalu fokus pada pekerjaanmu yang semakin sukses. Dan aku merasa diabaikan, tidak diperhatikan seperti dulu. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan kita. Jadi, karena kamu merasa diabaikan, kamu mencari wanita lain dan membangun keluarga baru di belakangku? Potong Tasya dengan nada tajam dan penuh amarah. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Itu alasanmu, Reno? Alasan yang sangat lemah dan tidak bisa diterima. Kamu memilih untuk berbohong dan mengkhianati pernikahan kita daripada mencoba membicarakannya denganku. Lila menimpali percakapan dengan suara pelan namun tegas. Matanya menatap Reno dengan kekecewaan yang mendalam. Mas Reno, jangan mencoba membenarkan kesalahan Anda dengan menyalahkan Mbak Tasya. Anda yang memilih jalan ini, dan kami berdua adalah korban dari pilihan yang Anda buat. Reno menatap Lila dengan ekspresi terluka dan terkejut. Lila, aku tahu aku salah. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu juga. Kamu dan anak-anak. Tapi Anda sudah menyakiti kami berdua, Mas Reno. Balas Lila dengan suara yang sedikit bergetar namun tetap tegas. Anda membuat kami berdua hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Saya menjalani hidup dengan rasa bersalah dan ketakutan akan terungkapnya rahasia ini, dan Mbak Tasya hidup tanpa mengetahui kebenaran tentang suaminya, tentang pria yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Reno kembali menatap Tasya, mencoba meraih tangannya sekali lagi dengan tatapan memelas. Sayang, aku mencintaimu. Aku mencintai kalian berdua. Aku tahu ini terdengar gila dan tidak masuk akal. Tapi aku tidak bisa memilih di antara kalian. Kalian berdua adalah bagian yang sangat penting dalam hidupku, dengan cara yang berbeda. Tasya tertawa sinis. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipinya. Mencintai kami berdua? Bagaimana bisa kamu mencintai dua wanita dan dua keluarga secara bersamaan? Reno, cinta itu bukan barang yang bisa dibagi-bagi begitu saja tanpa menyakiti salah satu pihak. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri dan keinginanmu untuk memiliki semuanya.
Aku tahu aku egois, kata Reno dengan suara putus asa. Rambutnya terlihat berantakan karena ia mengacak-acaknya dengan frustrasi. Tapi semuanya terjadi begitu saja, di luar kendaliku. Aku tidak pernah merencanakan ini. Aku mencintai Lila dan anak-anak juga. Mereka memberikanku kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Kebahagiaan yang tidak bisa kutemukan di tempat lain. Bahagia di atas penderitaan istri dan anak-anakmu yang sah? Tanya Tasya dengan suara tercekat oleh isak tangis. Apakah kebahagiaanmu lebih penting daripada kehancuran keluargaku? Daripada kebohongan yang kamu tanamkan dalam hidup anak-anak kita? Reno terdiam, tidak mampu menjawab pertanyaan Tasya. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar yang tidak termaafkan, dan tidak ada alasan yang bisa sepenuhnya membenarkan tindakannya. Ia hanya bisa berdiri di sana, di bawah tatapan penuh kekecewaan dan amarah dari kedua wanita yang telah ia bohongi. Lalu, apa rencanamu sekarang, Reno? Tanya Lila dengan nada serius dan menuntut. Kamu tidak bisa terus-menerus seperti ini, menjalani dua kehidupan yang berbeda seolah-olah tidak ada konsekuensinya. Kamu harus memilih. Siapa yang akan kamu pilih untuk menjadi prioritas dalam hidupmu? Reno menatap kedua wanita itu bergantian, ekspresinya menunjukkan kebingungan dan tekanan yang luar biasa. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku mencintai kalian berdua, dan aku tidak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Kamu harus memilih, Reno, desak Tasya dengan suara yang lebih tegas meskipun air mata masih membasahi wajahnya. Kamu tidak bisa terus menggantungkan kami berdua dalam ketidakpastian yang menyakitkan ini. Kami berhak tahu di mana tempat kami sebenarnya di hatimu, di hidupmu. Dan anak-anak? Tanya Lila dengan nada khawatir, memikirkan nasib ketiga anaknya. Mereka juga berhak atas kepastian. Mereka berhak tahu siapa ayah mereka sebenarnya dalam hidup mereka, tanpa ada kebohongan dan kerahasiaan. Reno memejamkan matanya rapat-rapat, tampak sangat frustrasi dan putus asa. Ia mengacak-acak rambutnya dengan kasar, seolah berusaha mengeluarkan semua kekacauan yang ada di dalam benaknya. Berikan aku waktu. Aku mohon, berikan aku sedikit waktu untuk memikirkan semuanya dengan jernih. Tidak, Reno, kata Tasya dengan nada tegas dan tanpa kompromi. Kami sudah menunggu terlalu lama. Kebohongan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kami tidak bisa terus menunggu kamu memutuskan siapa yang lebih penting dalam hidupmu. Waktumu untuk berpikir sudah habis. Ya, Mas Reno, timpal Lila, menguatkan perkataan Tasya. Anda harus memilih sekarang. Kami tidak bisa lagi menjalani hidup seperti ini, dengan hati yang selalu bertanya-tanya dan penuh dengan ketidakpastian. Reno membuka matanya perlahan, menatap kedua wanita itu dengan tatapan yang penuh keputusasaan dan ketidakberdayaan. Ia tahu, malam ini, ia harus menghadapi konsekuensi dari semua kebohongannya. Dinding kebohongan yang selama ini ia bangun dengan susah payah akhirnya runtuh, dan ia harus memilih di antara dua wanita dan dua keluarga yang sama-sama ia cintai dan ia sakiti. Pilihan yang akan menentukan masa depannya dan masa depan orang-orang yang ia sayangi. Namun, bisakah ia benar-benar memilih? Dan apakah pilihan itu akan membawa kebahagiaan bagi siapapun di antara mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara yang dipenuhi aroma bunga, menambah beratnya malam penghakiman yang baru saja dimulai. Reno berdiri di tengah ruang belakang toko bunga yang terasa sempit dan pengap, meskipun aroma bunga masih samar tercium. Ia merasa terhimpit oleh tatapan tajam Tasya yang memancarkan kekecewaan mendalam dan tatapan Lila yang menyimpan harapan bercampur dengan kepedihan. Beban kenyataan yang selama ini ia sangkal kini menekan dadanya begitu kuat hingga sulit bernapas. Kata-kata kedua wanita itu terus berputar di benaknya seperti kaset rusak, menuntut sebuah keputusan yang terasa mustahil untuk diucapkan. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya Reno berucap. Suaranya terdengar lirih, hampir seperti bisikan putus asa. Ia mulai berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu dengan gelisah, langkahnya tidak menentu.
Tangannya sesekali naik mengusap wajahnya yang terlihat tegang dan pucat, mencoba meredakan tekanan yang terasa tak tertahankan. Tasya menatap Reno dengan ekspresi yang lebih tenang dari sebelumnya, namun ketegasan terpancar jelas dari matanya. Kamu harus tahu, Reno, kamu tidak bisa terus menari di antara dua dunia yang berbeda selamanya. Cepat atau lambat, salah satu dari kita, atau bahkan kita berdua, akan terluka lebih dalam. Dan yang paling penting, anak-anak, kelima anakmu akan menjadi korban dari kebingungan dan ketidakpastian yang kamu ciptakan ini. Suara Tasya terdengar lelah, namun ada nada ultimatum yang tak terbantahkan di dalamnya. Lila mengangguk setuju dengan perkataan Tasya. Ia menatap Reno dengan tatapan penuh harap namun juga menyimpan luka yang mendalam. Mbak Tasya benar, Mas Reno. Anak-anak di sini sering bertanya tentang Anda. Arya, Risa, dan Rama selalu menantikan kedatangan Anda. Bertanya kapan Anda akan punya lebih banyak waktu untuk mereka. Saya selalu memberikan jawaban yang tidak pasti. Jawaban yang membuat saya merasa bersalah karena telah berbohong kepada mereka. Ini tidak baik untuk perkembangan emosional mereka. Reno berhenti berjalan dan menatap Lila dengan ekspresi bersalah dan penuh penyesalan. Aku tahu, Lila. Aku selalu merasa bersalah karena tidak bisa memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk kalian bertiga. Aku tahu aku mengecewakan kalian. Ia kemudian menoleh perlahan ke arah Tasya. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Dan aku juga merasa sangat bersalah karena tidak jujur padamu. Sayang, Ash. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu, sesuatu yang sangat berharga dalam pernikahan kita. Kepercayaan itu sudah lama hancur berkeping-keping. Reno, balas Tasya dengan nada dingin yang menusuk hati Reno. Sejak malam itu, saat aku menemukan dompet asing itu di jaketmu. Sejak aku tahu bahwa kamu memiliki kehidupan lain, keluarga lain yang kamu sembunyikan rapat-rapat dariku. Lalu, apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku sekarang, Tasya? Tanya Reno dengan nada putus asa. Seolah mencari jalan keluar dari labirin yang ia ciptakan sendiri. Apakah kamu ingin aku meninggalkan Lila dan anak-anak? Apakah itu yang akan membuatmu bahagia? Pertanyaan Reno menusuk hati Tasya dengan duri-duri tajam. Meskipun ia merasa sangat terluka, marah, dan dikhianati, ia tidak pernah benar-benar menginginkan kehancuran keluarga Lila. Ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi korban kebohongan dan pengkhianatan, dan ia tidak ingin wanita lain merasakan sakit yang sama. Aku ingin kejujuran, Reno, jawab Tasya akhirnya. Suaranya terdengar lebih tenang namun menyimpan ketegasan yang tak tergoyahkan. Aku ingin kamu memilih. Kamu tidak bisa terus menggantungkan kami berdua dalam ketidakpastian yang menyiksa ini. Kamu harus memutuskan siapa yang menjadi prioritasmu. Siapa yang benar-benar ingin kamu perjuangkan untuk masa depanmu. Reno menatap Tasya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kesedihan yang mendalam, kebingungan yang jelas, dan mungkin juga sedikit ketakutan akan kehilangan salah satu dari mereka. Bagaimana jika aku tidak bisa memilih? Tasya? Bagaimana jika aku benar-benar mencintai kalian berdua dengan cara yang berbeda? Dan aku tidak ingin kehilangan salah satu dari kalian? Apakah itu mustahil? Maka kamu akan kehilangan keduanya, Reno, kata Lila dengan nada tegas dan tanpa kompromi. Ia menatap Reno dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh dengan tekad. Karena kami berdua tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan ini. Kami berhak atas kepastian, atas komitmen yang utuh dan tidak terbagi. Kata-kata Lila itu bagai ultimatum yang memaksa Reno untuk menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak bisa lagi menghindar dari pilihan sulit yang harus ia buat. Berikan aku waktu 1 malam. Pinta Reno dengan suara memohon, matanya bergantian menatap Tasya dan Lila. Biarkan aku memikirkannya dengan tenang, merenungkan semua ini dengan kepala dingin. Besok pagi aku akan memberikan jawaban yang pasti. Tasya dan Lila saling bertukar pandang. Mereka berdua merasakan keraguan yang sama untuk memberikan Reno waktu lagi.
Mereka takut ia akan kembali mengulur-ulur waktu, tidak mampu mengambil keputusan yang menyakitkan namun diperlukan. Namun, melihat keputusasaan di mata Reno, mereka akhirnya mengalah. Satu malam, Reno, kata Tasya akhirnya dengan nada lelah dan tanpa harapan. Tapi besok pagi, aku ingin jawaban yang jujur dan pasti. Aku tidak bisa lagi terus hidup dalam limbo seperti ini. Lila mengangguk setuju, air mata mengalir pelan di pipinya. Ya, Mas Reno. Besok pagi, kami akan menunggu jawaban Anda. Reno menghela napas lega yang bercampur dengan keputusasaan. Ia tahu, satu malam mungkin tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua kekacauan yang telah ia ciptakan. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia harus membuat pilihan, seberat apapun itu. Ia tidak bisa terus menyakiti kedua wanita yang sama-sama ia cintai dan kedua keluarga yang sama-sama menjadi tanggung jawabnya. Malam itu berakhir dengan ketidakpastian yang menggantung di udara seperti kabut tebal. Reno pulang kembali ke rumah Tasya dengan hati yang berat dan pikiran yang berkecamuk. Tasya tidur di kamar terpisah, menolak untuk berbagi ranjang dengan pria yang telah mengkhianati kepercayaannya. Di toko bunga yang sunyi, Lila memeluk ketiga anaknya erat-erat, merasakan ketidakpastian yang sama akan masa depan mereka. Di antara dua rumah, di antara dua keluarga yang ia cintai dan ia sakiti, Reno merenungkan pilihan sulit yang harus ia buat. Ia mencintai Tasya, wanita yang telah menemaninya selama 10 tahun dan memberinya 2 orang anak yang sangat ia sayangi. Ia juga mencintai Lila, wanita yang telah memberinya 3 anak lagi dan mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan yang berbeda, meskipun diliputi rasa bersalah. Bagaimana mungkin ia memilih salah satu dari mereka tanpa menghancurkan hati yang lain? Namun, ia tahu, ia harus melakukannya. Demi dirinya sendiri, demi Tasya, demi Lila, dan demi kelima anaknya yang tidak bersalah. Malam yang panjang dan penuh pergolakan baru saja dimulai. Dan di tengah kegelapan, Reno harus mencari secercah cahaya untuk menuntunnya menuju keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua selamanya. Malam itu terasa panjang dan sunyi bagi Tasya. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan jawaban dari Reno. Akankah ia memilihnya? Akankah ia memilih Lila dan anak-anaknya? Atau akankah ia kembali mencari jalan keluar yang tidak menyakiti siapapun, yang pada akhirnya justru akan menyakiti semuanya? Rasa cemas dan harapan bercampur aduk, membuatnya sulit untuk terlelap. Di rumahnya yang lain, Reno juga tidak bisa tidur nyenyak. Ia berbaring di samping Lila yang terlelap, menatap wajah damai wanita yang telah mengisi sebagian besar kehidupannya selama 8 tahun terakhir. Ia memikirkan anak-anaknya, Arya, Risa, dan Rama, yang polos dan penuh cinta. Meninggalkan mereka adalah sesuatu yang sangat menyakitkan baginya. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan Tasya, wanita yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya selama 10 tahun, ibu dari kedua anaknya, dan cinta pertamanya. Pagi akhirnya tiba, membawa serta ketegangan yang semakin meningkat. Tasya bangun dengan mata yang terasa berat dan hati yang berdebar-debar. Ia mempersiapkan sarapan untuk Bian dan Anya dengan pilot. Senyumnya terasa kaku dan tidak sampai ke matanya. Anak-anak merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan ibunya. Namun mereka tidak berani bertanya. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Tasya langsung menuju toko bunga Lila. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Ia membutuhkan jawaban dari Reno hari ini. Saat Tasya tiba, toko bunga itu belum buka. Namun, ia melihat Lila sudah menunggunya di depan pintu. Wajahnya terlihat lelah namun penuh tekad. "Selamat pagi, Mbak Tasya," sapa Lila dengan suara pelan. "Selamat pagi, Lila," balas Tasya. "Apakah Reno sudah datang?" Lila menggelengkan kepalanya. "Belum. Tapi ia mengirimiku pesan semalam, mengatakan akan datang pagi ini setelah mengantar Bian dan Anya sekolah." Mereka berdua masuk ke dalam toko dan menunggu di ruang belakang. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat dari malam sebelumnya.
Masing-masing larut dalam pikiran mereka sendiri, memikirkan masa depan yang tidak pasti. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan toko. Tasya dan Lila saling bertukar pandang. Mereka tahu, saatnya telah tiba. Reno masuk ke ruang belakang dengan wajah yang pucat dan mata yang sembab. Ia tampak tidak tidur semalaman. Ia menatap kedua wanita itu bergantian. Raut wajahnya menunjukkan beban yang sangat berat. Aku sudah memikirkannya, kata Reno akhirnya. Suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, dan aku telah menyakiti kalian berdua. Aku minta maaf. Tasya dan Lila hanya diam, menunggu Reno melanjutkan kata-katanya. Aku tidak bisa memilih, kata Reno lagi, suaranya bergetar. Aku mencintai kalian berdua, dengan cara yang berbeda. Kalian berdua adalah bagian penting dalam hidupku, dan aku tidak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Mendengar kata-kata Reno, hati Tasya mencelos. Jadi, ia kembali tidak bisa mengambil keputusan. Ia kembali ingin mempertahankan keduanya. Itu bukan jawaban, Reno, kata Tasya dengan nada kecewa. Kamu harus memilih. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Lila mengangguk setuju, air mata mulai mengalir di pipinya. Mas Reno, Anda harus memikirkan masa depan anak-anak juga. Mereka membutuhkan kepastian. Reno menatap kedua wanita itu dengan tatapan putus asa. Aku tahu. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kalau kamu tidak bisa memilih, Reno, kata Lila dengan suara yang lebih tegas meskipun air matanya terus mengalir, maka aku yang akan memilih. Kata-kata Lila itu mengejutkan Tasya dan Reno. Mereka berdua menatap Lila dengan tatapan bertanya. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang bak Tasya dan keluarga Anda. Lanjut Lila dengan suara yang bergetar namun penuh tekad. Dan aku juga tidak bisa terus melihat anak-anakku tumbuh tanpa kepastian akan sosok ayah yang utuh dalam hidup mereka. Jika Anda tidak bisa memilih, Mas Reno, maka saya yang akan pergi. Mendengar kata-kata Lila, Reno tampak panik. Jangan, Lila, jangan lakukan itu. Kalau begitu, pilih, Mas Reno, desak Lila dengan air mata yang semakin deras. Pilih siapa yang ingin Anda perjuangkan. Pilih masa depan mana yang ingin Anda bangun. Reno terdiam lagi, terperangkap di antara dua hati yang sama-sama ia cintai dan sama-sama ia sakiti. Pagi dengan kabut keputusan ini, akhirnya menuntut jawaban yang tidak bisa lagi ditunda. Namun, bisakah Reno benar-benar memilih? Dan apakah pilihan itu akan membawa kedamaian bagi salah satu dari mereka? Pertanyaan itu menggantung di udara, seberat kabut pagi yang menyelimuti kota. Kata-kata Lila menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Reno menatapnya dengan ekspresi terkejut dan panik. Tasya pun terkejut dengan ketegasan Lila. Ia tidak menyangka wanita yang selama ini tampak lembut dan penuh penyesalan itu akan mengambil langkah drastis seperti ini. Jangan, Lila, kumohon. Jangan lakukan itu, ucap Reno dengan suara tercekat, mencoba meraih tangan Lila. Namun, Lila menarik tangannya, menatap Reno dengan air mata yang terus mengalir namun dengan mata yang penuh tekad. Kenapa tidak, Mas Reno? Balas Lila dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Selama ini, saya sudah cukup bersabar. Saya sudah cukup hidup dalam ketidakpastian dan rasa bersalah. Saya mencintai Anda, dan saya sangat mencintai anak-anak kita. Tapi saya tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini. Seolah-olah saya adalah orang kedua dalam hidup Anda. Anak-anak saya berhak memiliki seorang ayah yang sepenuhnya hadir dalam hidup mereka, bukan hanya sesekali di sela-sela kehidupan keluarga Anda yang lain. Air mata Lila semakin deras membasahi pipinya. Ia terisak pelan, namun tatapannya pada Reno tetap kuat. Saya juga berhak bahagia, Mas Reno. Saya berhak memiliki hubungan yang utuh, tanpa harus berbagi Anda dengan wanita lain. Jika Anda tidak bisa memilih,
maka alam yang akan memaksa Anda untuk memilih, dengan cara yang mungkin lebih menyakitkan bagi kita semua. Tasya menatap Lila dengan rasa hormat yang baru tumbuh. Ia menyadari bahwa Lila juga memiliki batas kesabarannya. Ia juga seorang wanita yang ingin dicintai dan dihargai sepenuhnya. Reno berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia melihat kesungguhan di mata Lila, dan ia tahu, kali ini Lila tidak main-main. Ia benar-benar siap untuk pergi jika Reno tidak bisa memberikan kepastian. Tapi bagaimana dengan anak-anak, Lila? Tanya Reno dengan suara lirih, mencoba mencari celah untuk menghindari pilihan yang sulit. Mereka membutuhkan saya. Dan anak-anak Mbak Tasya tidak? Balas Lila dengan nada yang lebih lembut namun tetap menusuk. Mereka juga membutuhkan Anda, Mas Reno. Selama ini, mereka mungkin merasa memiliki seorang ayah yang utuh, tapi kenyataannya, Anda membagi diri Anda. Anda tidak bisa sepenuhnya hadir untuk salah satu dari kami. Reno kembali menatap Tasya. Matanya memohon pengertian. Tasya, saya, katakan sesuatu. Jangan biarkan Lila melakukan ini. Tasya menghela napas panjang. Ia merasa simpati pada Lila. Namun ia juga merasakan sakit yang masih menganga di hatinya. Reno, Lila benar. Kamu harus memilih. Aku juga tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku berhak mendapatkan suami yang setia dan mencintaiku sepenuhnya. Anak-anakku juga berhak memiliki ayah yang utuh dalam hidup mereka. Air mata Tasya kembali menetes. Selama ini, aku mencoba untuk menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Aku membangun keluarga ini dengan cinta dan kepercayaan. Tapi kamu menghancurkan semuanya dengan kebohonganmu. Reno terdiam, tidak bisa lagi mengelak. Ia melihat keputusasaan di mata Tasya dan keteguhan di mata Lila. Ia tahu, ia telah mencapai titik akhir. Ia harus membuat pilihan, meskipun pilihan itu akan sangat menyakitkan. Ia memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ketika ia membuka matanya kembali, tatapannya terlihat lebih fokus, meskipun masih ada jejak kesedihan yang mendalam. Aku memilih, kata Reno akhirnya. Suaranya terdengar berat namun pasti. Tasya dan Lila menahan napas, menunggu kata-kata Reno selanjutnya. Jantung mereka berdebar kencang, penuh dengan harapan dan ketakutan akan jawaban yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Suasana di ruang belakang toko bunga itu terasa begitu tegang, seolah waktu berhenti berputar, menunggu keputusan yang akan menentukan arah masa depan bagi ketiganya. Aroma bunga yang tadinya terasa menenangkan kini terasa seperti saksi bisu dari pilihan yang menyakitkan. Keheningan yang tercipta setelah Reno mengucapkan kata-kata, aku memilih, terasa begitu pekat, seolah udara pun enggan bergerak. Tasya dan Lila menatapnya dengan intens, menunggu kelanjutan kalimat yang akan menentukan masa depan mereka. Jantung mereka berdebar kencang, dipenuhi dengan harapan bercampur kecemasan. Reno menarik napas dalam-dalam sekali lagi, matanya bergantian menatap kedua wanita di hadapannya. Ada kesedihan yang mendalam terpancar dari tatapannya, seolah pilihan yang akan ia sampaikan akan menyakiti salah satu, atau bahkan keduanya. Aku memilih untuk tetap bersama Tasya dan anak-anak, ucap Reno akhirnya, suaranya berat dan penuh penyesalan. Mendengar kata-kata itu, Tasya merasakan campuran emosi yang luar biasa. Ada kelegaan yang menyelimuti hatinya, namun juga ada rasa sakit yang tak terhindarkan untuk Lila dan anak-anak Reno yang lain. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Kali ini bukan hanya karena kesedihan, tapi juga karena empati. Lila sendiri tampak terpukul. Air mata yang sedari tadi mengalir kini semakin deras membasahi pipinya. Ia menundukkan kepalanya, bahunya bergetar menahan isak tangis. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, kali ini dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Reno melangkah mendekat ke arah Lila, tangannya terulur ragu. Lila, maafkan aku. Aku tahu ini sangat menyakitkan bagimu.
Aku tidak pernah berniat untuk membuatmu terluka seperti ini. Lila mengangkat wajahnya, menatap Reno dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Jadi selama ini, kamu hanya mempermainkan perasaan saya, Mas Reno? Semua janji, semua kebersamaan kita tidak berarti apa-apa bagi Anda. Tidak, Lila, bukan begitu, jawab Reno dengan suara lirih. Aku mencintaimu. Aku mencintai anak-anak. Kalian semua sangat berarti bagiku. Tasya adalah istri pertamaku, ibu dari anak-anakku yang lebih besar. Ada sejarah panjang di antara kami, ikatan yang sulit untuk diputuskan begitu saja. Ikatan yang kamu bangun di atas kebohongan, sela Tasya dengan nada pahit. Ikatan yang kamu pertahankan dengan menyakitiku dan Lila? Reno menundukkan kepalanya, tidak bisa menyangkal kata-kata Tasya. Ia tahu, pilihannya ini akan membawa luka yang mendalam bagi Lila dan anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan kami, Mas Reno? Tanya Lila dengan suara tercekat. Bagaimana dengan Arya, Risa, dan Rama? Apakah mereka tidak berarti apa-apa bagi Anda? Tentu saja mereka berarti, Lila, jawab Reno dengan cepat. Mereka adalah anak-anakku. Aku akan tetap bertanggung jawab atas mereka. Aku akan tetap hadir dalam hidup mereka, sebisa mungkin. Sebisa mungkin? Ulang Lila dengan nada sinis. Jadi, kami akan tetap menjadi prioritas kedua? Kami akan tetap menunggu sisa waktu dan perhatian Anda setelah keluarga, utama, Anda. Reno tidak bisa menjawab pertanyaan Lila. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan cukup untuk meredakan rasa sakit wanita yang telah berbagi hidup dengannya selama 8 tahun terakhir. Tasya menatap Lila dengan rasa bersalah. Ia tidak pernah menginginkan situasi seperti ini. Ia mencintai suaminya. Namun ia tidak ingin kebahagiaannya dibangun di atas penderitaan wanita lain. Lila, kata Tasya dengan suara lembut, saya turut prihatin dengan apa yang kamu rasakan. Saya tidak pernah tahu tentang keberadaanmu dan anak-anak. Saya juga korban di sini. Lila menoleh ke arah Tasya, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, kemarahan, dan mungkin juga sedikit rasa pengertian di sana. Saya tahu, Mbak Tasya, jawab Lila akhirnya dengan suara pelan. Kita berdua adalah korban dari kebohongan Mas Reno. Tapi pilihan sudah dibuat, dan saya harus menerimanya. Air mata Lila kembali mengalir deras. Ia memalingkan wajahnya dari Reno, mencoba menyembunyikan kepedihannya. Saya rasa saya perlu waktu sendiri, kata Lila dengan suara tercekat. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu belakang, meninggalkan Tasya dan Reno dalam keheningan yang penuh dengan penyesalan dan ketidakpastian akan masa depan. Kata pahit Reno telah memecah keheningan, namun juga telah memecah hati seorang wanita dan mengguncang fondasi dua keluarga. Pilihan telah dibuat, namun konsekuensinya baru saja akan dimulai. Ruang belakang toko bunga yang tadinya menjadi tempat pertemuan rahasia kini menjadi saksi bisu dari keputusan yang menyakitkan. Aroma bunga yang tadinya terasa indah kini terasa seperti bau air mata dan perpisahan. Setelah kepergian Lila dengan air mata yang tak tertahankan, keheningan yang berat menyelimuti Tasya dan Reno. Suasana di ruang belakang toko bunga terasa dingin dan penuh dengan penyesalan. Kata-kata Reno yang memilih untuk tetap bersamanya masih terngiang di telinga Tasya. Namun kelegaan yang seharusnya ia rasakan bercampur dengan rasa bersalah dan ketidakpastian. Tasya menatap punggung Reno yang terlihat lesu. Ia tahu, pilihan itu pasti tidak mudah baginya, dan luka yang ia torehkan pada Lila dan anak-anaknya pasti akan membekas. Reno, panggil Tasya pelan. Reno berbalik, menatap Tasya dengan mata yang sembab. Aku tahu aku telah menyakitinya. Sayang, aku tidak tahu apakah aku melakukan pilihan yang benar. Kamu membuat pilihan, kata Tasya dengan nada lembut namun tegas. Sekarang, kita harus menghadapi konsekuensinya bersama-sama. Reno mengangguk perlahan. Aku tahu. Aku akan bertanggung jawab.
Aku akan tetap menafkahi Lila dan anak-anak. Aku akan berusaha untuk tetap hadir dalam hidup mereka, meskipun mungkin tidak akan pernah sama lagi. Itu hal yang benar untuk dilakukan, kata Tasya. Mereka tidak bersalah dalam hal ini. Mereka juga korban dari kebohonganmu. Air mata kembali menetes di pipi Tasya. Tapi bagaimana dengan kita, Reno? Bagaimana dengan pernikahan kita setelah semua ini? Kepercayaan itu sudah hancur. Apakah kita bisa memperbaikinya? Reno melangkah mendekat dan meraih tangan Tasya. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Sayang, aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Tapi aku mencintaimu, Tasya. Aku mencintai anak-anak kita. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu, atau bahkan lebih baik. Tasya menarik tangannya. Bagaimana bisa kita kembali seperti dulu? Reno, ada luka yang menganga di antara kita. Ada kebohongan besar yang telah merusak fondasi pernikahan kita. Aku tahu, kata Reno dengan nada putus asa. Tapi aku mohon, berikan aku kesempatan. Biarkan aku membuktikan bahwa aku menyesal. Biarkan aku menunjukkan betapa berartinya kamu dan anak-anak bagiku. Tasya menatap Reno dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keraguan, kelelahan, dan sedikit harapan di sana. Ia mencintai Reno, dan ia tidak ingin keluarganya hancur. Namun, luka yang Reno torehkan terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam. Aku butuh waktu, Reno, kata Tasya akhirnya. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Aku mengerti, jawab Reno dengan nada sedih. Aku akan menunggu. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Malam itu, Reno pulang ke rumah dengan hati yang berat. Tasya tidur di kamar yang sama dengannya. Namun ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Kehangatan yang dulu selalu mereka rasakan kini hilang, digantikan oleh kecanggungan dan ketidakpastian. Keesokan harinya, Reno menepati janjinya. Ia menghubungi Lila dan berbicara dengannya dengan hati-hati. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji akan tetap bertanggung jawab atas Lila dan ketiga anaknya. Percakapan itu pasti tidak mudah dan penuh dengan air mata. Namun Reno berusaha untuk bersikap jujur dan penuh penyesalan. Tasya mengamati Reno dari jauh. Ia melihat kesungguhan di matanya saat ia berbicara di telepon. Ia melihat penyesalan di setiap tindakannya. Namun, ia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Luka itu masih terlalu segar. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi mereka bertiga. Reno berusaha keras untuk memperbaiki hubungannya dengan Tasya, menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Tasya mencoba untuk membuka hatinya kembali, namun rasa curiga masih sering menghantuinya. Sementara itu, Lila harus menghadapi kenyataan pahit dan mencoba menjelaskan situasinya kepada ketiga anaknya dengan cara yang bisa mereka pahami. Sebuah janji terucap dari bibir Reno untuk memperbaiki semuanya. Namun jalan di depan masih panjang dan penuh dengan tantangan. Luka yang menganga akibat kebohongan itu membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk disembuhkan. Bisakah Tasya benar-benar memaafkan Reno? Bisakah Lila menemukan kedamaian setelah kehilangan pria yang dicintainya? Dan bagaimana nasib kelima anak yang tidak bersalah dalam semua kekacauan ini? Masa depan masih menjadi misteri yang kelam. Minggu-minggu berlalu setelah malam yang menentukan itu. Suasana di rumah Tasya dan Reno perlahan berubah, meskipun ketegangan masih sesekali terasa. Reno berusaha keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan Tasya. Ia lebih terbuka tentang pekerjaannya, tidak lagi menyembunyikan ponselnya, dan selalu berusaha melibatkan Tasya dalam setiap keputusannya. Ia kembali menjadi Arya yang dulu, pria yang penuh perhatian dan kasih sayang, namun kali ini dengan kesadaran akan betapa rapuhnya kepercayaan itu. Tasya sendiri masih berjuang dengan perasaannya. Di satu sisi, ia melihat ketulusan usaha Reno. Ia melihat penyesalan yang nyata di matanya.
Namun, di sisi lain, bayangan kebohongan Reno selama bertahun-tahun masih menghantuinya. Setiap kali Reno terlambat pulang atau menerima telepon yang tidak ia dengar, rasa curiga kembali menyelinap di hatinya. Mereka mulai berkomunikasi lebih intens, mencoba membuka diri tentang perasaan masing-masing. Tasya mengungkapkan rasa sakit dan kekecewaannya, sementara Reno mendengarkan dengan sabar, mengakui kesalahannya, dan berjanji akan berubah. Proses ini tidak mudah dan seringkali diwarnai dengan air mata dan perdebatan kecil. Namun keduanya memiliki keinginan yang sama, memperbaiki rumah tangga mereka demi Bian dan Anya. Reno juga secara rutin mengunjungi Lila dan ketiga anaknya. Ia memastikan kebutuhan finansial mereka terpenuhi dan berusaha meluangkan waktu untuk bermain dan berbicara dengan Arya, Risa, dan Rama. Interaksi itu tentu saja tidak lagi sama. Ada kesedihan dan kejanggalan yang terasa, terutama bagi Lila. Namun, demi anak-anak, mereka berdua berusaha untuk tetap menjaga hubungan yang baik. Lila sendiri mencoba untuk menerima kenyataan pahit ini. Ia fokus pada toko bunganya, mengembangkan usahanya agar ia bisa mandiri secara finansial. Ia mencurahkan kasih sayangnya pada ketiga anaknya, berusaha menjadi ibu tunggal yang kuat dan tegar. Meskipun hatinya masih terasa perih, ia mulai belajar untuk melepaskan Reno sepenuhnya secara emosional. Ia menyadari bahwa ia berhak mendapatkan kebahagiaan yang utuh, tanpa harus berbagi. Tasya sesekali memikirkan Lila. Ia merasa bersalah karena kebahagiaannya. Jika ia bisa meraihnya kembali, harus dibayar dengan kesedihan wanita lain. Ia ingin menghubungi Lila, namun ia tidak tahu harus berkata apa. Ia takut tindakannya justru akan memperburuk keadaan. Suatu sore, saat Tasya sedang membereskan kamar tidur, ia menemukan sebuah kotak kecil di laci meja Reno. Kotak itu terkunci, dan Tasya tidak tahu isinya. Rasa curiga kembali menyergap hatinya. Apakah Reno masih menyembunyikan sesuatu darinya? Dengan hati berdebar, Tasya mencari kunci kecil yang mungkin cocok untuk membuka kotak itu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ada satu kunci yang pas. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa foto Lila dan ketiga anaknya, surat-surat pendek yang penuh kasih sayang dari anak-anak untuk Reno, dan sebuah gelang sederhana yang pernah dipakai Lila. Tidak ada hal yang secara langsung mengindikasikan kebohongan baru. Namun keberadaan barang-barang itu di laci pribadi Reno kembali menimbulkan pertanyaan di benak Tasya. Apakah Reno masih belum bisa sepenuhnya melepaskan kehidupan lamanya? Malam itu, Tasya memberanikan diri bertanya pada Reno tentang kotak itu. Reno tampak terkejut namun kemudian menjelaskan dengan jujur bahwa ia menyimpan barang-barang itu sebagai kenangan akan anak-anaknya. Ia berjanji tidak ada maksud tersembunyi di baliknya. Penjelasan Reno terasa tulus, dan Tasya mencoba untuk mempercayainya. Namun, serpihan kepercayaan yang hancur itu tidak mudah untuk dirangkai kembali sepenuhnya. Proses pemulihan ini akan membutuhkan waktu yang panjang, kesabaran, dan kejujuran yang berkelanjutan dari kedua belah pihak. Luka memang mulai mengering, namun bekasnya akan selalu ada, menjadi pengingat akan badai yang pernah menerjang rumah tangga mereka. Waktu terus bergulir, membawa serta perubahan yang perlahan namun pasti dalam kehidupan Tasya, Reno, dan Lila. Luka akibat kebohongan Reno memang tidak sepenuhnya hilang, namun ketiganya belajar untuk hidup berdampingan dengan kenyataan yang ada. Tasya dan Reno terus berjuang untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat hancur. Komunikasi mereka semakin terbuka dan jujur. Reno berusaha membuktikan kesungguhannya dalam memperbaiki kesalahan, tidak hanya dengan kata-kata namun juga dengan tindakan nyata. Ia lebih melibatkan Tasya dalam setiap aspek kehidupannya, menghargai pendapatnya, dan menunjukkan kasih sayang yang tulus. Perlahan, Tasya mulai merasakan kembali kehangatan dan keamanan dalam pernikahannya, meskipun bekas luka masa lalu sesekali masih terasa perih. Reno juga tetap bertanggung jawab penuh terhadap Lila dan ketiga anaknya. Ia secara rutin mengunjungi mereka, memberikan dukungan finansial,
dan berusaha menjadi sosok ayah yang hadir meskipun tidak lagi tinggal bersama. Interaksi mereka tidak lagi diwarnai keintiman. Namun ada rasa hormat dan pengertian yang tumbuh di antara Reno dan Lila demi kebaikan anak-anak mereka. Lila mulai membangun kehidupannya sendiri, fokus pada perkembangan toko bunganya dan kebahagiaan ketiga buah hatinya. Ia belajar untuk menerima bahwa cintanya pada Reno telah berubah menjadi kenangan, dan ia berhak untuk membuka hati bagi kemungkinan cinta yang baru di masa depan. Bian dan Anya, meskipun tidak pernah mengetahui secara utuh tentang apa yang terjadi, merasakan perubahan dalam keluarga mereka. Mereka melihat ayah mereka berusaha lebih keras untuk hadir dan mencintai ibu mereka dengan lebih terbuka. Perlahan, kehangatan dan keharmonisan yang sempat hilang mulai kembali memenuhi rumah mereka. Suatu sore, Tasya menemukan Reno sedang melihat foto-foto lama mereka berdua saat awal pernikahan. Ada senyum lembut di wajah Reno, namun juga tersirat penyesalan yang mendalam. Tasya duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Semua ini pasti tidak mudah bagimu, Reno," kata Tasya pelan. Reno menoleh dan menatap Tasya dengan penuh kasih sayang. "Yang terpenting bagiku adalah kita bisa melewati semua ini bersama, sayang. Aku bersyukur kamu memberiku kesempatan kedua." Tasya tersenyum tipis. "Kita berdua berjuang, Reno. Aku juga belajar untuk memaafkan, meskipun tidak mudah." Beberapa waktu kemudian, Tasya memberanikan diri menghubungi Lila. Awalnya canggung, namun percakapan mereka mengalir dengan lebih lancar dari yang ia bayangkan. Mereka berdua adalah wanita yang pernah mencintai pria yang sama, dan di balik luka masa lalu, mereka menemukan kesamaan sebagai seorang ibu dan seorang wanita yang ingin bahagia. Tidak ada permusuhan, hanya pengertian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua pihak, terutama anak-anak. Matahari pagi menyinari kehidupan mereka dengan harapan baru. Luka masa lalu memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun mereka belajar untuk menerima dan melangkah maju. Tasya dan Reno merajut kembali pernikahan mereka dengan benang kepercayaan yang lebih kuat. Lila membangun kehidupannya sendiri dengan cinta untuk anak-anaknya sebagai pilar utama. Dan kelima anak Reno, meskipun tumbuh dalam dua rumah yang berbeda, tetap memiliki seorang ayah yang berusaha hadir dalam hidup mereka. Masa depan masih penuh dengan tantangan, namun mereka semua menatap matahari esok dengan hati yang lebih tegar dan harapan untuk kedamaian. Kebohongan memang telah menciptakan luka, namun dari luka itu, mereka belajar tentang arti kejujuran, pengampunan, dan pentingnya keluarga dalam bentuk apapun itu.